Misteri suara perempuan di debat Gibran bikin heboh. Apakah sosok real atau gaib? Mas Ahmed, kita lihat di media-media TV dan podcast mungkin barangkali. Iya, betul. Ya mengatakan Mas Gibran ini nge-cheat. Ya, ada sosok perempuan dari telinganya mungkin dan lain-lain terdengar nih sampai ke mikrofon. Iya. Sebesar apa sih Mas Ahmed suara orang kalau dari headset itu kemudian dengar di mikrofonnya itu. Itu kan sesuatu hal yang mungkin lucu gitu. Nggak masuk akal. Ya Mas Ahmed ada headset, kemudian ada mic, terdengar tuh suaranya kan jauh sekali antara Jauh. dan itu dituduhkan kepada Mas Gibran gitu. Apa yang lain nggak make? Kan gitu. Gini ya, untuk penelitian, kalau untuk suara misterius sosok gaib tidak ada. Tapi kalau masalah dibilang ada suara perempuan, itu semua mic-nya dan headset itu sudah, itu yang ngadain semua acara kan KPU. KPU ini kan pasti sudah safety semua, canggih. Karena kan sama, tidak ada beda kalau lain ini lain sama pasangan nomor 1, nomor 3 baru bisa jadi. Ini sama loh, kayak mana mau dibuat lain sambungannya. Mas Ahmed, ini mungkin kekhawatiran dari mereka-mereka yang sudah merasa jatuh, Mas Ahmed. Inilah kalau kemarin nganggap Mas Gibran kayak anak kemarin serius, ternyata hebat Mas Ahmed. Kemudian dikait-kaitkan dengan suara aneh nih daripada kecanggihan alat-alat ini. Betul. Nanti kita bahas tentang Roy Suryo juga Mas Ahmed, yang mengatakan beginilah gitu. Sebenarnya ini kan makanya diisukan dia ada suara perempuan seperti bantu lah bilang kan. Ini orang yang sudah kalah malu karena bilang dia anak-anak lah, cupu lah. Ternyata mereka terkejut, bijaksana, bisa menjawab semuanya. Makanya diisukan ada pakai mic. Tapi Mas Ahmed yakin dan percaya bahwasanya Mas Gibran tidak nge-cheat ya? Tidak percaya ya. Memang Mas Gibran punya kemampuan itu karena memang terlihat dari riwayat pendidikannya, memang kuliah di luar negeri. Itu kan ilmunya memang bisa dibilang di atas rata-rata gitu ya Mas Ahmed. Yang menyiapkan acara itu kan bukan Gibran, KPU dan lain-lain. Kalau Gibran ngadai, iyalah kita bilang dicetel. Ini kan sistemnya semua kan itu yang ngatur semua KPU. Dari mana suara cheatnya tadi? Jadi ini hanya suara-suara orang yang memang takut kalah. Betul. Sama sosok Mas Gibran. Intinya bukan takut kalah ya, yang sudah malu karena meremehkan Mas Gibran yang katanya cupu, masih muda. Ternyata dia bisa menjawab semua itu. Ternyata luar biasa ya. Oke, jadi memang suara-suara yang muncul dari mic itu apa ya Mas Ahmed ya? Suara di sekitar situ juga banyak ya Mas Ahmed ya? Banyak. Ada penonton dan lain. Mungkin suara penonton itu terdengar. Yang jelas itu memang suara penonton, karena kalau ada suara kuat ya pasti dengar. Iya. Lagian saya seperti ini ya Mas Ahmed ya. Ini kan mic ini bukan satu ya Mas Ahmed ya. Oh iya. Ya kan gitu. Kita berandai-andai karena tim sebelah mengandai-andai ya kan. Andai kata suara itu keluar bukan dari mic-nya Mas Gibran, keluar dari mic-nya paslon sebelah-sebelah. Ya pasti. Yang ternyata dituduhkan mereka katanya nge-cheat ya. Jadi dari mic-nya mereka. Kan Mas Gibran juga yang kena kan gitu. Pasti, pasti jadi kena dia juga. Banyak sekali yang aneh-aneh gitu. Kita melihat gini Mas Ahmed ya. Memang Mas Gibran ini secanggih apa sih gitu? Iya. Kan gitu. Ibaratnya menggunakan hal-hal seperti itu yang dimana sebetulnya dia tanpa menggunakan itu pun dia bisa menjawab gitu dengan mudah gitu loh. Itu ya sebenarnya kita tidak perlu heran. Dia kuliahnya saja dia di luar negeri. Dan dia pun jenius. Ya maklum, seubah kayak Bapak Jokowi kan jenius. Ya pasti buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itulah dia sosok Gibran. Dulu kayak mana Pak Jokowi diserang ya kan. Ini kembali lagi ke anaknya. Nah malah saya salut juga sama Pak Jokowi nih. Didikan dia dengan anak itu bagus. Buktinya walaupun dia sudah dipermalukan seperti di Partai Merah itu, tapi tetap disuruhnya Gibran dan Kaisang menyalami ibu
Megawati Soekarno Walaupun Putri. diresponnya gimana, Walaupun dia tidak merespon, dibuang muka. Direspon Mas Ahmed, tapi begitulah responannya. Mukanya lain. Oke. Misteri suara perempuan di debat Gibran bikin heboh. Apakah sosok real atau gaib? Mas Ahmed, kita lihat di media-media TV dan podcast mungkin barangkali. Iya, betul. Ya mengatakan Mas Gibran ini nge-cheat. Ya, ada sosok perempuan dari telinganya mungkin dan lain-lain terdengar nih sampai ke mikrofon. Iya. Sebesar apa sih Mas Ahmed suara orang kalau dari headset itu kemudian dengar di mikrofonnya itu? Itu kan sesuatu hal yang mungkin lucu. Nggak masuk akal. Ya Mas Ahmed ada headset, kemudian ada mic, terdengar tuh suaranya kan jauh sekali antara. Jauh. Dan itu dituduhkan kepada Mas Gibran gitu. Apa yang lain nggak make? Kan gitu. Gini ya, untuk Bang Dirjen, kalau untuk suara misterius sok gaib tidak ada. Tapi kalau masalah dibilang ada suara perempuan, itu semua mic-nya dan headset itu sudah, itu yang ngadain semua acara kan KPU. KPU ini kan pasti sudah safety semua, canggih. Karena kan sama. Tidak ada beda kalau ini lain sama pasangan nomor 1, nomor 3 baru bisa jadi. Ini sama loh, kayak mana mau dibuat lain sambungannya. Mas Ahmed, ini mungkin kekhawatiran dari mereka-mereka yang sudah merasa jatuh, Mas Ahmed. Inilah kalau kemarin nganggap Mas Gibran kayak anak kemarin sore, betul, ternyata hebat Mas Ahmed. Kemudian dikait-kaitkan dengan suara aneh nih daripada kecanggihan alat-alat ini. Betul. Nanti kita bahas tentang Roy Suryo juga Mas Ahmed, yang mengatakan beginilah gitu. Sebenarnya ini kan makanya diisukan dia ada suara perempuan seperti bantu lah bilang kan. Ini orang yang sudah kalah malu karena bilang dia anak-anak lah, cupu lah. Ternyata mereka terkejut, bijaksana, bisa menjawab semuanya. Makanya diisukan ada pakai mic. Tapi Mas Ahmed yakin dan percaya bahwasanya Mas Gibran tidak nge-cheat ya? Tidak percaya ya. Memang Mas Gibran punya kemampuan itu karena memang terlihat dari riwayat pendidikannya, memang kuliah di luar negeri. Itu kan ilmunya memang bisa dibilang di atas rata-rata gitu ya Mas Ahmed. Yang menyiapkan acara itu kan bukan Gibran, KPU dan lain-lain. Kalau Gibran ngadai, iyalah kita bilang disetel. Ini kan sistemnya semua kan itu yang ngatur semua KPU. Dari mana suara cheatnya tadi? Jadi ini hanya suara-suara orang yang memang takut kalah. Betul. Sama sosok Mas Gibran. Intinya bukan takut kalah ya, yang sudah malu karena meremehkan Mas Gibran yang katanya cupu, masih muda. Ternyata dia bisa menjawab semua itu. Ternyata luar biasa ya. Oke, jadi memang suara-suara yang muncul dari mic itu apa ya Mas Ahmed ya? Suara di sekitar situ juga banyak ya Mas Ahmed ya? Banyak. Ada penonton dan mungkin suara penonton itu terdengar. Yang jelas itu memang suara penonton, karena kalau ada suara kuat ya pasti dengar. Lagian saya seperti ini ya Mas Ahmed ya. Ini kan mic ini bukan satu ya Mas Ahmed ya. Ya kan gitu. Kita berandai-andai karena tim sebelah mengandai-andai ya kan. Andai kata suara itu keluar bukan dari mic-nya Mas Gibran, keluar dari mic-nya paslon sebelah. Ya pasti. Yang ternyata dituduhkan mereka katanya nge-cheat ya. Jadi dari mic-nya mereka. Kan Mas Gibran juga yang kena kan gitu. Pasti, pasti jadi kena dia juga. Banyak sekali yang aneh-aneh gitu. Kita melihat gini Mas Ahmed ya. Memang Mas Gibran ini secanggih apa sih gitu? Iya. Kan gitu. Ibaratnya menggunakan hal-hal seperti itu yang dimana sebetulnya dia tanpa menggunakan itu pun dia bisa menjawab gitu dengan mudah gitu loh. Itu ya sebenarnya kita tidak perlu heran. Dia kuliahnya saja dia di luar negeri. Dan dia pun jenius. Ya maklum, seubah kayak Bapak Jokowi kan jenius. Ya pasti buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itulah dia sosok Gibran. Dulu kayak mana Pak Jokowi diserang ya kan. Ini kembali lagi ke anaknya. Dan malah saya salut juga sama Pak Jokowi ini. Didikan dia dengan anak itu bagus. Buktinya walaupun dia sudah dipermalukan seperti di Partai Merah itu, tapi tetap disuruhnya
Gibran dan Kaisang menyalami Ibu Megawati Soekarno Walaupun Putri. diresponnya gimana, Walaupun dia tidak merespon, dibuang muka. Direspon Mas Ahmed, tapi begitulah responannya. Mukanya lain. Oke.